Yang gembleng ada yang mengalami kesulitan tidak? Ada yang mengalami kesulitan? Nggak ada. Yang sebelah sana ada yang mengalami kesulitan? Nggak ada. Artinya bisa loh ya. Ada yang baru datang. Ibunya dari mana? Dari Tasik. Oh ya. Kalau tidak ada yang mengalami kesulitan, maka saya tidak akan memberikan motivasi-motivasi ulang terkait manekung atau gembleng ya. Dan malam ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk naik ke level tingkatan yang tinggi, yang lebih tinggi. Dan ketinggiannya setara dengan puncak ketinggian yang beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan. Level puncak tertinggi yang setara dengan yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu adalah Wahyu Pancalaku. Artinya Wahyu Pancalaku ini menempati posisi tertinggi. Selain menempati posisi tertinggi, juga Wahyu Pancalaku ini mengikat puncak-puncak tertinggi lainnya. Dan panjenengan juga sudah hafal kan apa dan bagaimana itu Wahyu Pancalaku. Wahyu Pancalaku. Wahyu itu pemberian Maha Suci. Panca itu 5, laku itu sikap dan sifat. Jadi laku, arti maksudnya laku itu adalah sikap dan sifatnya manusia hidup. Sikap dan sifat ini hanya manusia yang memiliki. Makhluk lain itu tidak memiliki. Makhluk-makhluk lain itu tidak memiliki sikap dan sifat. Yang memiliki sikap dan sikap adalah hanya manusia hidup. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Wahyu Pancalaku itu hanya diwahyukan kepada manusia hidup. Bukan makhluk lainnya, juga bukan manusia mati. Tapi manusia hidup. Lah, sesungguhnya Wahyu Pancalaku inilah yang menyatakan. Yang menjadikan apapun menjadi kenyataan itu sesungguhnya ya Wahyu Pancalaku ini. Atau sikap dan sifatnya kita sebagai manusia hidup. Sesungguhnya seluruh manusia hidup berarti itu berwahyu Pancalaku. Dan di dalam kesehariannya, Wahyu Pancalaku ini juga digunakan. Tidak ada satupun manusia hidup yang tidak berwahyu Pancalaku.
Tidak ada satupun manusia hidup yang tidak menggunakan wahyu pancalaku di setiap harinya. Hanya saja dikarenakan belum mengenal diri, sehingga tidak tahu diri, maka tidak bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Dan dia sedang menggunakan wahyu pancalaku. Nah, dikarenakan dirinya tidak menyadari tentang wahyu pancalaku ini, maka di dalam penerapannya itu tidak semuanya digunakan. Salah satunya yang digunakan. Itu pun tidak selalu. Tidak selalu. Dan nunggu mentok. Nunggu mentok dulu. Kalau belum mentok, wahyu pancalaku ini belum digunakan. Artinya, keselamatan dalam bentuk apapun, ketentraman dalam bentuk apapun, kesempurnaan dalam bentuk apapun, itu ada di dalam kurikulum wahyu pancalaku. Lah, wahyu pancalaku ini selama ini kita kenal dengan istilah iman. Kalau panjenengan pernah mendengar iman, ya, entah itu dari mulutnya siapa. Iman yang dimaksud itu sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Nah, iman ini bukan keyakinan. Ya. Iman ini bukan kepercayaan. Bukan percaya, bukan yakin. Iman ini juga bukan agama. Iman ini juga bukan religius. Gitu ya. Iman adalah sikap dan sifatnya manusia hidup. Selama ini kita memaknai iman sebagai yakin atau keyakinan, sebagai percaya atau kepercayaan kepada Tuhan. Selama ini kita memaknainya seperti itu. Padahal iman yang dimaksud itu adalah 5 sikap dan 5 sifat pemberian Maha Suci secara langsung kepada isi raganya manusia hidup. Selanjutnya, yang bisa mewujudkan apapun menjadi sebuah kenyataan, termasuk yang disebut Tuhan, itu adalah wahyu pancalaku. Yaitu 5 sikap dan sifatnya kita sendiri sebagai manusia hidup. Tanpa wahyu pancalaku atau 5 sikap dan sifatnya kita sebagai manusia hidup ini, kita itu rapuh. Tidak bisa maksimal. Dan selama ini, sebelum kita dalam keadaan manunggal jati, wahyu pancalaku ini yang menggunakan adalah Maha Suci untuk menghadapi seluruh makhluknya yang disebut manusia hidup. Kalau Maha Suci tidak menggunakan wahyu pancalaku ini untuk menghadapi makhluk yang disebut manusia hidup
yang tak lain dan tak bukan adalah kecerdasan Maha Suci itu sendiri. Maha Suci mestinya sudah mengiyamatkan dunia ini, sudah menghancurkan dunia ini. Jadi, kalau kita ingin mengenal Maha Suci, kalau kita ingin manunggal dengan Maha Suci, maka kita harus mengambil kembali Wahyu Pancalaku dari Maha Suci. Karena memang Wahyu Pancalaku itu diberikan kepada kita oleh Maha Suci. Wahyu Pancalaku itu kita ambil kembali, dan kekuasaan yang kita rebut dari Maha Suci kita kembalikan kepada Maha Suci lagi. Dengan seperti itu, baru kita bisa mengenal Maha Suci dan manunggal dengan Maha Suci. Jadi, selama ini kita itu bertukar kursi. Kursinya Maha Suci kita duduki, kursi kita yang duduki Maha Suci. Lah, selama ini Maha Suci mampu gitu loh, menghadapi wujud kecerdasannya yang beraneka ragam karakternya. Maha Suci mampu, Maha Suci bisa menghadapinya. Tanpa instruksi, tanpa protes sedikit pun. Mengenal Maha Suci dan manunggal dengan Maha Suci berarti kita harus mengambil kembali Wahyu Pancalaku yang selama ini digunakan oleh Maha Suci dan mengembalikan kekuasaan Maha Suci yang selama ini kita rebut. Artinya kita juga harus bisa seperti ketika Maha Suci menggunakan Wahyu Pancalaku untuk menghadapi seluruh manusia hidup tanpa terkecuali. Lah, kalau Wahyu Pancalaku yang diberikan oleh Maha Suci kepada kita ini sudah kembali kepada kita lagi dan kita melakukannya, maka keselamatan yang sempurna akan kita miliki. Ingat, keselamatan yang sempurna akan kita miliki. Selama Wahyu Pancalaku ini belum kita ambil lagi dan kekuasaan Maha Suci yang kita rebut belum kita kembalikan kepada Maha Suci, maka bersiap-siaplah untuk mengalami kecelakaan di setiap harinya dan menemukan kehancuran atau kematian di sewaktu-waktu. Makanya apapun yang kita lakukan rasanya tidak bisa kita nikmati. Karena apa? Karena tidak ada Wahyu Pancalaku di dalam diri kita. Yang menggunakan Wahyu Pancalaku adalah Maha Suci. Sebab karena itu, di dalam samadhi, setelah melakukan patrap, saya memberi motivasi untuk diam. Kenapa? Motivasi utama dan paling penting dari saya adalah diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Karena kita sedang berwahyu Pancalaku. Kita sedang sebagai Wahyu Pancalaku. Jadi kalau tidak diam, tidak tepat. Lawong sedang sebagai Wahyu Pancalaku. Kalau tidak diam, tidak tepat. Kenapa di luar patrap samadhi,
motivasi utama dan terpenting dari saya adalah menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena kita sedang wahyu pancalaku. Kita sedang sebagai wahyu pancalaku. Jadi di luar patrap samadhi, kalau bukan menikmati rasa kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, nggak tepat. Lawong kita sedang sebagai wahyu pancalaku. Jadi yang paling tepat adalah diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Yang paling tepat adalah menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Selain itu, tidak ada yang tepat dengan wahyu pancalaku. Nah, sekarang pertanyaan saya, sudah klikkah panjenengan tentang wahyu pancalaku ini? Kalau panjenengan belum klik, belum ngerti banget maksudnya, belum paham banget maksudnya, belum tahu banget maksudnya, apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, panjenengan tidak akan bisa diam dengan baik. Wahyu pancalaku. Wahyu adalah pemberian maha suci. Pancalima, laku adalah sikap dan sifat. Wahyu pancalaku berarti pemberian maha suci 5 sikap dan sifat. Sebagai sikap, manembahing kawula Gusti. 1. Yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Yang ketiga, manembahing leburing kawula Gusti. Yang keempat, sampurnaning kawula Gusti. Dan yang kelima adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Itu sebagai sifat, sebagai sikap. Wahyu pancalaku sebagai sifat, yang pertama adalah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah yang dimaksud wahyu pancalaku atau 5 sikap dan sifat yang selama ini kita kenal dengan sebutan sebagai iman. Sedangkan kupasannya, manembahing kawula Gusti. Kawula itu 4 anasir atau sedulur papat. Gusti itu guru sejati atau hidup. Kawula Gusti berarti 4 anasir dan hidup. Arti maksud kawula Gusti, kawula itu 4 anasir atau sedulur papat. Gusti itu maksudnya guru sejati. Gusti itu bukan Tuhan loh ya. Gusti itu bukan maha suci. Gusti itu bukan Allah, bukan Allah, bukan Yahweh, bukan Yesus, bukan ya. Ingat itu. Gusti adalah kependekan dari kata guru sejati. Gusti adalah kependekan dari kata guru sejati. Guru sejati ini dipersimpel maksudnya menjadi terkata Gusti. Nah, Gusti ini adalah hidup maksudnya. Hidup yang menjadi pancernya sedulur papat atau 4 anasir. Kawula Gusti berarti sedulur papat kalimo pancer, itu maksudnya. Manembah berarti menghadap. Manembahing kawula Gusti berarti menghadapnya sedulur papat kalimo pancer, itu maksudnya. Manembahing kawula Gusti berarti menghadapnya sedulur papat kalimo pancer.
Menghadap kepada siapa? Kepada Maha Suci. Kepada Maha Suci. Untuk apa menghadap? Untuk pasrah kepada Maha Suci. Apa itu pasrah? Nah, pasrah itu adalah berserah diri atau menyerahkan diri. Pasrah itu berserah diri atau menyerahkan diri. Manembahing kawula Gusti untuk pasrah kepada Maha Suci berarti sedulur papat kalimo pancer kita ini menyerahkan diri kepada Maha Suci. Yang kedua, sebagai sikap adalah manunggaling kawula Gusti. Sedangkan sebagai sifat menerima keputusan Gusti. Manunggal berarti menyatu. Menerima kenyataan Gusti berarti tidak protes, tidak instruksi. Kenapa kawula Gusti kita manembah kepada Maha Suci yang kemudian melakukan kepasrahan atau menyerahkan dirinya? Dikarenakan sedulur papat kalimo pancer kita tidak bisa manunggal itu. Jika yang memanunggalkan bukan Maha Suci. Sedulur papat kalimo pancer kita itu tidak bisa bersatu kalau bukan Maha Suci yang menyatukan. Karena itu, agar supaya sedulur papat kalimo pancer kita ini bisa manunggal, makanya sedulur papat kalimo pancer kita ini menghadap kepada Maha Suci untuk berserah diri. Tujuannya agar supaya bisa manunggal. Tujuannya agar supaya bisa manunggal. Sedangkan untuk bisa manunggal, sedulur papat kalimo pancer kita ini harus menerima apapun caranya Maha Suci. Caranya Maha Suci memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer ini bagaimana? Sedulur papat kalimo pancer ini harus mau menerima. Misal contoh, caranya Maha Suci memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer dengan cara ditempeleng. Sedulur papat kalimo pancer kita juga harus menerima tempelengan itu tadi. Misal contoh lagi, caranya Maha Suci memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer dengan ditendang. Maka sedulur papat kalimo pancer ini harus menerima tendangan Maha Suci dalam bentuk apapun. Kenapa sedulur papat kalimo pancer kok ingin manunggal? Karena keinginannya manunggal sampai-sampai dibela-belain. Manembah kepada Maha Suci, kemudian menyerahkan seluruh dirinya kepada Maha Suci. Dan demi untuk kemanunggalan itu, sedulur papat kalimo pancer harus rela menerima keputusan Maha Suci apapun bentuknya. Sesungguhnya tujuan utamanya adalah lebur atau sempurna. Nah, kesempurnaan menurut ruh, kesempurnaan dalam bahasa ruh itu adalah tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Itu arti maksud sempurna dalam bahasa ruh.
Maka di dalam seumur hidupnya, di kehidupan dunia ini, sedulur papat kalimo pancer kita itu sudah terlanjur banyak apa-apa. Apa-apa sudah terlanjur banyak menjadi ada. Bahkan yang tidak ada itu diada-adain. Karena syarat sempurna adalah apa-apa yang ada itu harus tidak ada. Maka sedulur papat kalimo pancer kita harus mempersilahkan kuasa Maha Suci. Karena yang bisa melakukan itu adalah Maha Suci. Yang punya hak kuasa tentang itu adalah Maha Suci. Yang punya hak kuasa mengadakan itu Maha Suci. Yang punya kuasa hak meniadakan itu juga Maha Suci. Apa yang didapat dari lebur itu tadi? Apa yang didapat dari kesempurnaan itu tadi? Yang didapatkan oleh sedulur papat kalimo pancer kita dari melebur dirinya adalah menjadi Maha Suci itu sendiri. Menjadi Maha Suci itu sendiri. Dan hanya dengan menjadi Maha Suci itu sendiri, Maha Suci ini bisa dinyatakan, bisa diwujudkan, bisa dibuktikan secara jelas dan pasti. Bukan fikti, bukan hayalan, bukan halusinasi. Dan ketika sedulur papat kalimo pancer kita sudah lebur menjadi Maha Suci itu sendiri, barulah diri kita ini bisa merawat, menjaga, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Itu intinya. Secara roh. Itu secara roh, ya. Itu secara roh. Dan diri kita terdiri dari dua hal, yaitu roh dan wujud. Apa yang sudah saya sampaikan tadi itu secara roh. Nah, sekarang saya akan menguraikan secara wujud. Secara wujud yang bisa membuat kita bisa menikmati, bisa menyadari, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa membatin, bisa bertujuan, berkeinginan. Itu dikarenakan adanya wahyu panca laku yang sudah lebur menjadi Maha Suci, yang kedudukannya di dalam diri kita sebagai sungsum, seperti yang sudah saya bahas kemarin malam tentang 7 aku. Secara wujud, tanpa wahyu pancalaku ini, tubuh kita itu rawan hancur. Rawan hancur. Secara wujud, semakin bertambah usia manusia hidup di dunia ini, sungsumnya itu semakin mengering. Ya. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambah usianya, maka sungsumnya akan semakin mengering. Semakin sungsum ini mengering,
maka indera perasanya semakin berkurang. Jadi semakin tua sudah tidak bisa lagi menikmati lezatnya, segarnya wedang teh, itu sudah nggak bisa. Yang bisa menikmati segarnya wedang teh itu yang masih muda-muda, yang sumsumnya itu belum kering. Seiring berjalannya usianya, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, sampai tidak bisa merasakan lagi. Nah, ketika sudah tidak bisa merasakan lagi, berarti sumsumnya sudah kering nih. Sudah kering. Dan ketika sumsum ini sudah kering, maka tinggal tunggu menit keberapa hidup akan keluar meninggalkan jasad, agar supaya jasadnya bisa hancur. Maksudnya seperti itu. Makanya kelanggengan atau keabadian secara milenium yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang ini, panjenengan boleh mengintip itu. Bisa diintip. Maka saya berani memastikan orang tersebut pasti makan minumnya terjamin. Kenapa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya agar sumsum tidak mengalami keropos atau kekeringan. Nah, ini dipelajari kandungan-kandungan yang dimakan, kandungan-kandungan yang diminum itu dipelajari dan akan dikonsumsi secara teratur di setiap harinya. Sehingga memenuhi kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh yang terpenuhi selalu di setiap saatnya, ini akan menjadikan sumsum kita tetap awet. Seperti makan buah-buahan, pilihan yang prima-prima dan teratur. Makan teratur, minum teratur. Yang sekiranya tidak dibutuhkan oleh tubuh, tidak dikonsumsi. Mana yang dibutuhkan oleh tubuh dikonsumsi sesuai jam-jam waktu tertentu. Itu ada ilmunya. Itu ilmu milenium itu. Ilmu modern zaman sekarang untuk mencapai tingkat kelanggengan atau keabadian. Dan orang-orang seperti ini pasti awet muda. Gitu loh. Walaupun usianya sudah mendekati 100 tahun, tetap terlihat cantik kalau dia perempuan dan tetap terlihat tampan kalau dia laki-laki. Silahkan saja intip kalau tidak percaya. Diinceng. Namun intinya yang dipertahankan kan adalah Wahyu Pancalaku, bukan? Secara kuno, secara spiritual, kalau secara milenium dan secara kedokteran, seperti yang barusan saya uraikan ya. Nah, kalau secara kuno, secara spiritual, seperti yang saya lakukan. Seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Itu cara mempertahankan Wahyu Pancalaku di dalam diri. Makanya walaupun saya bisa bersaing dengan Titik Puspa, kenal Titik Puspa? Walaupun saya berani bersaing dengan Titik Puspa, tapi saya nggak pernah. Pernah lihat nggak di sini ada pepaya, ada semangka? Pernah lihat nggak? Nggak pernah itu saya lakukan. Ya. Makan nasi dari beras hitam, pernah nggak melihat saya seperti itu di sini?
Itu sejatinya wahyu pancalaku. Maka jangan ragu untuk diam. Nah, untuk diam ketika bersamadhi itu jangan ragu. Di luar patara samadhi, untuk menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang itu jangan ragu. Lanjut saya ungkap tentang wahyu pancalaku. Secara wujud. Kalau secara roh pendek seperti tadi. Ini secara wujud. Sesungguhnya wahyu pancalaku yang dimiliki dengan sempurna, dengan full, penuh gitu ya. Sepenuhnya dimiliki gitu. Oleh yang disebut manusia hidup. Bintang setinggi apapun bisa diraih. Bintang setinggi apapun bisa diraih. Tanpa harus kuliah dulu, tanpa harus membeli, tanpa harus puasa, bertapa, dan lain sebagainya. Hanya dengan menggunakan wahyu pancalaku. Dulu, para pendahulu kita, para leluhur kita, di abad-abad yang lampau, sebelum ada sekolahan, sebelum ada pesantren, sebelum ada perguruan, caranya berkomunikasi dengan Maha Suci dengan wahyu pancalaku. Dan hanya dengan wahyu pancalaku, para ahli pendahulu kita itu bisa meraih bintang. Kalau dalam bahasa modernnya, meraih bintang lah, gampangan yang seperti itu. Kenapa saya katakan para pendahulu kita ketika berkomunikasi dengan Maha Suci menggunakan wahyu pancalaku? Karena pada waktu itu belum ada bahasa seperti ini. Nah, belum ada bahasa suku Jawa, belum ada zaman dulu itu. Jadi, kalau mengalami masalah di kehidupan dunia, para pendahulu kita itu menundukkan kepala, kemudian meneteskan air matanya. Maka terjadilah. Hanya dengan seperti itu. Ada rahasia apa? Di balik menundukkan kepala sembari meneteskan air mata. Kepala kita adalah tempatnya ego. Ego ini tidak akan bisa aktif dalam keadaan kepala tertunduk. Ketika kepala kita tertunduk, ego itu kesulitan, aktifnya itu kesulitan. Bahkan tidak bisa aktif ketika kepala kita tertunduk. Itu yang dilakukan oleh pendahulu kita. Lah, ketika kepala tertunduk, yang berarti ego kita tidak bisa aktif, berarti lagi otak kita tidak mikir kan? Otak kita juga non-aktif. Nggak fungsi di situ. Ketika kepala kita nunduk, berarti ego kita non-aktif. Dan ketika ego kita non-aktif, otak kita berhenti. Ketika otak kita berhenti, maka hati kita yang akan berbuat sesuatu, yang akan melakukan sesuatu. Dan ketika hati kita melakukan sesuatu, yang dia bisa itu hanya nangis. Lah, tangisan inilah yang menjadikan Maha Suci yang menurut anggapan kita jauh bermil-mil bisa lebih dekat dari urat leher.
Sesungguhnya kita sering mengalami ini. Namun dikarenakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, belum mengenal diri sehingga tidak tahu diri dan bla bla tadi ya. Jadinya tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti. Di hari-hari selanjutnya, kalau panjenengan mau membuktikan sendiri, di hari-hari selanjutnya, coba perhatikan dengan kesadaran panjenengan. Ketika kepala panjenengan tertunduk dengan tangisan, itu otomatis di dalam dada kita itu berkecamuk. Ini otomatis. Bukan otak loh ya. Tapi di dalam dada kita itu berbicara. Brong, 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 brong. Bukan ini yang berbicara. Dan ketika hati kita berbicara, sesungguhnya aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataan dohirku. Berarti ketika hati kita berbicara, maka yang diajak bicara itu adalah Maha Suci. Di sini ada pengecualian. Ya. Jadi jangan sekali-kali mengikuti hati yang berbicara dalam keadaan kepala tegak. Karena apa? Karena kalau kepalanya tegak, hatinya berbicara, maka yang berbicara itu adalah pamrih. Dan yang diajak bicara adalah ego. Tingkatan tertinggi ini sesungguhnya ada di pelajaran Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, dan Patrap Samadhi Mijil Totolenggah. Namun selama ini belum pernah saya mendapatkan seorang pemula yang klik dengan tingkat tinggi ini. Di dalam praktek melakukan Patrap Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurno, Mijil Totolenggah, bagi seorang pemula, di situ saya menjelaskan atau memberikan sebuah penjelasan. Ketika Palungguh Pambuko ini mengalami kesulitan, maka hentikan. Langkah awal, tundukkan kepala, tundukkan bla 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 bla. Terus saya kasih bahasa-bahasa. Sesungguhnya tingkatan tinggi ini loh. Namun selama ini belum pernah saya mendapat WA atau mendapat telepon atau ditanya langsung oleh seorang pemula tentang rahasia yang saya sembunyikan, rahasia yang saya letakkan di Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, dan Patrap Samadhi Mijil Totolenggah. Itu ilmu warisan dari leluhur kita. Asli. Dan setiap yang klik tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancalaku, di Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Totolenggah, itu aja sesungguhnya bisa meraih dunia. Kalau mudeng maksudnya ketika saya memberikan penjelasan, ketika Palungguh tidak bisa-bisa, nggak tenang-tenang, lepas, tundukkan, klik di situ loh bisa meraih dunia. Kalau panjenengan ingin tahu, apapun, percayalah, apapun yang saya motivasikan kepada panjenengan sudah saya saring 1000 kali. Bukan cuma 7 kali atau 100 kali. Tapi sudah saya saring 1000 kali baru saya motivasikan dulu kepada panjenengan. Tapi rupanya selama ini belum ada yang
bisa menemukan rahasia yang saya tempatkan di patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurna, patrap samadhi mijil total enggak bagi seorang pemula. Kepala yang menunduk berarti ego non-aktif, otaknya tidak berfungsi. Kalau bukan diam, apa? Ketika kepala menunduk, yang berarti egonya non-aktif, otaknya tidak fungsi maksudnya. Tetesan demi tetesan air mata, ini adalah bahasa ruh. Tidak ada setetes air mata pun yang menetes yang itu bukan bahasa ruh. Ketika otak kita ini non-aktif gitu loh. Ketika ego kita itu nggak berfungsi. Dan itulah sesungguhnya wahyu pancalaku atau iman. Secara roh sesimpel itu kan, tapi secara wujud ada 5 tuh. Sebagai sikap ada 5, sebagai sifat ada 5. Nah kalau secara roh simpel banget. Hanya dengan menunduk, keluar air matanya, itu sudah wahyu pancalaku. Itulah wahyu pancalaku atau iman. Di dalam setiap sejarah para pendahulu kita, entah itu sejarah para nabi atau sejarah non para nabi, selalu ditulis ceritanya ketika sedang galau. Kalau bahasa modernnya galau gitulah. Kalau bahasa modernnya. Tapi kalau bahasa kuno sedang bermasalah gitu ya. Semua sejarah yang mencatat cerita, yang mencatat perjalanan leluhur kita, menceritakan ketika sedang galau atau bermasalah, itu diceritakan dengan tulisan gitu ya, diceritakan. Pergi sendiri, di atas gunung, atau mendekati sebuah batu, kemudian meletakkan kepalanya di atas batu. Tidak berapa lama kemudian, batu di mana kepala itu diletakkan menjadi basah. Karena diguyur air mata. Itu yang diceritakan oleh kitab tentang perjalanan-perjalanan para pendahulu kita dulu. Jadi ketika bermasalah, ketika galau itu enggak sibuk, itu sibuk, ini enggak. Pergi sendiri, mendekati batu besar, atau naik ke puncak gunung, kemudian meletakkan kepalanya di atas tanah. Berarti bersujud kan? Itu kalau di puncak gunung. Kalau mendekati batu besar, dia meletakkan kepalanya di atas batu besar itu. Tidak berselang lama kemudian, tanah di mana kepala itu diletakkan jadi basah karena air mata. Kalau batu besar, batunya menjadi basah karena air mata. Dan ketika
air mata itu mulai mencucur, badai petir menyambut. Alam menjadi hening, terjadilah sesuatu yang tidak bisa ditulis di kitab. Nah, kejadian setelah itu yang nggak bisa kitab itu nggak bisa menceritakan. Karena apa? Karena nggak ada yang bisa menyaksikan kejadian itu selain pelakunya sendiri, gitu loh. Selain pelakunya sendiri. Jadi ketika galau, ketika bermasalah, caranya menghadap Tuhan itu bukan merancang kata-kata indah, kata-kata bagus, kata-kata sopan, kata-kata yang tertata. Itu tidak seperti itu yang dilakukan, gitu loh. Melainkan diam dengan tetesan air mata. Nah, itulah Wahyu Pancalaku zaman itu. Wahyu Pancalaku zaman itu seperti itu. Dan itu secara roh, bukan secara wujud. Kalau secara wujud bisa dilakukan di banyak orang. Tapi kalau secara roh harus dilakukan sendiri, harus menyendiri. Tidak bisa ada orang lain. Karena kalau ada orang lain, pasti malu, grogi, dan lain sebagainya. Sehingga kesulitan meneteskan air mata. Kalau ada orang lain. Itu kalau secara wujud. Kalau secara roh. Tapi kalau secara wujud nonton sinetron sedih aja nangis. Jadi para pendahulu kita itu bukan kehebatannya itu bukan karena belajar membaca, belajar hitung-hitungan, belajar sastra, bukan belajar seperti itu, bukan. Kehebatannya karena Wahyu Pancalaku itu tadi. Artinya kalau kita bisa mencapai diam ini sama, gitu loh. Sedikit pun tidak akan berbeda, sama. Dijelaskan juga pada salah satu kitab sejarah di mana seorang nabi ditanya oleh pengikutnya tentang kesaktiannya dari mana dan dari apa. Ini kejadian yang terjadi di era atau di zamannya Nabi Isa. Pernah terjadi pergantian zaman. Namun kejadiannya hanya sekejap. Di era kehidupan Nabi Isa. Dan kejadian pergantian zaman ini berupa bencana, banjir besar. Nah, orang-orang yang memusuhi Nabi Isa ini ditenggelamkan oleh air. Sedangkan orang-orang yang mengikuti perjalanan Nabi Isa terselamatkan. Ada salah satu pengikut Nabi Isa yang masih memiliki rasa dan perasaan ragu. Dalam artian meragukan kenabian Nabi Isa. Sehingganya dia mengalami tenggelam. Namun oleh Nabi Isa diselamatkan. Nah, ketika Nabi Isa ini menyelamatkan salah satu pengikutnya yang meragukan dia, itu berdiri di atas air. Berdiri di atas air yang sedang menenggelamkan bangsanya itu tadi. Kemudian secara perlahan Nabi Isa mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan kepada salah satu umatnya yang masih meragukan dia itu, yang sedang dalam keadaan tenggelam. Sambil meraih uluran tangan Nabi Isa, dia bertanya, "Wahai Isa, engkau menggunakan ilmu sihir apa?" Dia bertanya seperti itu. "Engkau menggunakan ilmu sihir apa?"
sehingga tubuhmu seringan kapas, tidak tenggelam di air maksudnya. Lah, Nabi Isa menjawab, seandainya engkau memiliki iman sebesar biji sawi. Seberapa sih besarnya biji sawi itu? Saindreng kan ya. Andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, lalu engkau berkata pada sebuah gunung, sambil nunjuk gunung, wahai gunung, kamu pindah di depan rumah saya. Maka seketika itu gunung itu akan berpindah ke rumahmu. Itu kata Nabi Isa. Itulah iman, itulah wahyu pancalaku. Namun sayang, di dalam sejarah itu tidak ada kelanjutannya. Padahal ada pertanyaan berikut itu. Sungguh aku yakin, sungguh aku percaya bahwa engkau adalah firman Tuhan. Tapi Isa tidak menjawab di situ. Nggak ada tulisannya, nggak ada penjelasannya. Jawabannya seperti apa? Semisal ada jawabannya, pasti bisa saya pastikan jawabannya. Iman yang saya maksud itu bukan seperti itu. Bukan percaya, bukan yakin. Namun sayang tidak diterangkan di situ. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, secara wujud. Coba. Bagaimana kalau selain gunung? Ada yang bisa menggusur gunung. Yang bisa mindah gunung dalam keadaan utuh, yang bisa menggusur gunung dalam keadaan utuh, ada. Tapi wahyu pancalaku bisa. Wahyu pancalaku bisa. Dan wahyu pancalaku ada di dalam diri panjenengan sendiri. Tinggal panjenengan mau menggunakan apa tidak. Jadi, jangan ragu untuk diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Karena hanya dengan begitu, panjenengan bisa berkomunikasi dengan Maha Suci dengan sempurna, tanpa ada yang ikut campur. Jangan ragu, menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menyatakan kegaiban Maha Suci. Maha Suci, beberapa malam kemarin, sampai-sampai saya gambarkan sebagai lampu di dalam ruangan kamar. Sampai sebegitunya. Artinya, Maha Suci itu nyata-nyata ada. Namun tidak bisa disentuh, melainkan hanya bisa dinikmati rasa keberadaannya.
yang nyata-nyata ada. Dan yang bisa seperti itu hanya wahyu pancalaku. Hanya iman. Nah, ketinggian wahyu pancalaku ini mengikat ketinggian-ketinggian spiritual lainnya. Yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Seperti halnya wicaksono atau kebijaksanaan. Ini juga terikat di dalam wahyu pancalaku. Artinya tidak asal bijaksana, tidak asal kebijaksanaan, tidak asal wicaksono, tapi wicaksono yang berwahyu pancalaku maksudnya. Kebijaksanaan yang berwahyu pancalaku maksudnya. Kemudian panguwoso atau kekuasaan diri. Tidak asal panguwoso, tidak sembarang kekuasaan diri. Melainkan panguwoso yang berwahyu pancalaku. Kekuasaan diri yang berwahyu pancalaku. Maksudnya seperti itu. Termasuk 7 aku. Bukan asal aku, melainkan aku yang berwahyu pancalaku. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara, tidak ada teknik yang bisa menghentikan pencarian kecerdasan otak kita. Tidak ada satupun solusi, tidak ada satupun jalan keluar. Tidak ada satupun cara dan teknik yang bisa menghentikan pertanyaan-pertanyaan kecerdasan otak kita. Selain wahyu pancalaku. Selain wahyu pancalaku, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kecerdasan otak kita. Saking cerdasnya, apapun diasumsi. Saking cerdasnya. Apapun disangka-sangka, apapun diduga-duga, apapun dituding-tuding. Apapun itu, saking cerdasnya. Dan tidak ada yang mampu menghentikan ini selain wahyu pancalaku. Dan hanya dengan wahyu pancalaku Maha Suci saja bisa kita pindah ke dalam diri, apalagi gunung. Dan sesungguhnya selama ini kita itu memupuk wahyu pancalaku ini loh. Kita makan enak-enak, minum enak-enak, makan lezat-lezat, minum lezat. Sesungguhnya itu memelihara wahyu pancalaku ini loh. Agar supaya tetap utuh, tidak mengalami keropos, tidak mengalami kekeringan. Namun sayang, yang dipupuk ada di Maha Suci. Karena yang menggunakan Maha Suci. Yang kita pupuk adalah kekuasaan hasil ngerebut dari Maha Suci. Ini yang terus dipupuk. Jadi wahyu pancalaku kita itu diambil sama Maha Suci. Kenapa Maha Suci mengambil wahyu pancalaku? Karena kitanya mengambil kekuasaan Maha Suci. Gitu. Kita ngerampok kekuasaan Maha Suci mengambil kembali wahyu pancalaku. Nah, kekuasaan Maha Suci yang kita rampok, yang kita rebut ini, kita pupuk terus tiap harinya. Jadi makin sombong, makin anu kan. Nggak ada nunduk-nunduknya. Yang selalu nunduk justru Maha Suci.
Apapun yang terjadi saya harus bisa jadi orang kaya. Maha Suci bilang, iya, monggo. Silahkan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bahkan harga diri dijual. Siapapun dimanfaatkan, siapapun dirugikan hanya untuk mencapai kekayaan. Dan Maha Suci, iya, monggo silakan. Hanya seperti itu. Sudah korupsi, sudah nipu, sudah merugikan, sudah memanfaatkan orang lain, kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, tidak bisa kaya, nah baru dia menggunakan Wahyu Pancalaku. Sudah nggak bisa noleh lagi nih. Ke sana sudah nggak ada orang percaya, karena sudah banyak utang ke sananya. Ke sana sudah nggak ada orang percaya, sudah banyak utang di sana. Ke sana sudah nggak berani karena sudah banyak masalah, mundur. Sudah terlalu jauh melangkah, akhirnya nunduk kan, menggunakan Wahyu Pancalaku. Ya Tuhan, aku pasrah. Tapi tidak bisa. Mau pasrah bagaimana? Lawang Wahyu Pancalakunya yang menggunakan Maha Suci. Iya, saya juga pasrah kan Maha Sucinya. Kamu pasrah, saya lebih pasrah lagi. Silahkan, silahkan. Karena kepasrahannya direspon dengan kepasrahan lagi sama Maha Suci. Angkat kepala lagi tuh. Sialan, sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? Ya, tuh. Nah, selama ini yang terjadi itu seperti itu. Daripada mempersilahkan Tuhannya yang menurut dia itu maha segala-galanya, daripada menggunakan Tuhannya yang menurut dia itu maha segala-galanya, lebih memilih nipu sesama orang, merugikan sesama orang, dan memanfaatkan orang lain untuk mencapai hasratnya. Nah, selama ini seperti itu kejadiannya. Jadi, Tuhan yang menurutnya maha segala-galanya itu disuruh pensiun. Disuruh diem aja. Tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh. Kamu harus pancalaku saja. Pasrah sama gue. Nanti kalau sudah jatuh, sudah bangkrut, sudah mentok, nah baru nunduk. Tapi yang digunakan ego, bukan Wahyu Pancalaku. Karena yang menggunakan Wahyu Pancalaku adalah Maha Suci. Artinya nunduknya kepala itu karena ada maunya gitu loh. Karena ada maunya. Jadi sesungguhnya kita itu sering menggunakan Wahyu Pancalaku ini. Hanya saja berlandaskan ego, pamrih, arogan. Dan di luar kesadaran. Kesimpulannya,
Wahyu Pancalaku adalah satu-satunya yang bisa menyetop kecerdasan otak kita. Apapun itu awalnya dari otak kita. Apapun itu. Setarnya dari otak kita. Dan yang mampu menghentikan hanya Wahyu Pancalaku. Selain Wahyu Pancalaku justru malah memperkuat, justru malah memperbesar dan memperluas kekuasaan ego kita. Karena hanya dengan Wahyu Pancalaku, Maha Suci bisa berkuasa dengan merdeka. Maha Suci bisa berkuasa dengan bebas. Hanya dengan Wahyu Pancalaku, Maha Suci bisa berkuasa dengan bebas sebagaimana mestinya. Lah kalau Maha Suci bisa berkuasa sebagaimana mestinya, saya kasih gambaran seperti ini. Kalau saya gambarkan Maha Suci, maka seluruh makhluk itu adalah peliharaan kambing saya. Sama seperti itu. Artinya, saya berani memelihara kambing, berarti saya berani bertanggung jawab apapun resikonya. Itu gambaran antara Maha Suci dengan seluruh yang diciptakan. Jadi seluruh yang diciptakan oleh Maha Suci, seluruh yang diadakan oleh Maha Suci, itu tanggung jawabnya Maha Suci. Seperti ketika kita memelihara burung, seperti ketika kita memelihara ikan, seperti kita memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara tanaman, sama. Artinya kita berani bertanggung jawab, kan? Berani memberikan makan kepada ayam-ayam itu, membuatkan kandang kepada ayam itu, membersihkan kandangnya jika kotor, mengobati jika ada ayam yang sakit, memperhatikan ayam itu agar supaya tidak berkeliaran jauh, merusak tanaman-tanaman orang, jemuran orang, dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah itu sama antara Tuhan, antara Maha Suci dengan seluruh ciptaannya. Itu seperti itu. Namun apa yang akan panjenengan lakukan ketika ayam yang panjenengan pelihara itu merusak dapur panjenengan sendiri, merusak tanaman-tanaman panjenengan sendiri, bahkan mematuk panjenengan? Apa yang akan panjenengan lakukan? Boro-boro bertanggung jawab, dipuncit, hoohnya. Langsung dipuncit, langsung dipotong. Enggak tunggu lama-lama. Lah itu sama seperti itu gitu loh gambarannya. Kalau harus saya gambarkan itu sama seperti itu. Maha Suci tidak bertanggung jawab kepada diri kita karena kita tidak pernah ngasih kesempatan kepada Maha Suci untuk bertanggung jawab. Gitu. Malah justru mengganggu, ngerecoki, protes, dan lain sebagainya. Bahkan melawan. Lah bagaimana Maha Suci akan bertanggung jawab pada saya? Terhadap saya. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang aku tidak tahu.
Yang itu bukan kehendakku, yang itu bukan kekuasaanku. Apa artinya selembar daun kering yang jatuh dibanding manusia? Berapa harganya selembar daun kering yang jatuh ke bumi dibanding manusia? Dari ayat ini menunjukkan bahwa Maha Suci itu bertanggung jawab tentang apapun, sekecil apapun itu. Maha Suci itu bertanggung jawab. Jadi jangan takut panjenengan. Untuk diam itu jangan takut. Untuk menikmati rasanya Maha Suci itu jangan takut. Karena Maha Suci bertanggung jawab penuh atas diri panjenengan. Panjenengan diciptakan, panjenengan dibuat sedemikian rupa, kemudian diturunkan ke bumi, itu bukan untuk bekerja, kemudian mengumpulkan hasil kerja, membangun rumah, kawin, nyetak anak sebanyak mungkin, terus panjenengan tinggal mati. Bukan untuk itu panjenengan dicipta itu. Kalau sampai Maha Suci melakukan seperti itu, berarti Maha Suci itu pecundang. Kalau kita diciptakan hanya untuk seperti itu, berarti Maha Suci itu pecundang, pengecut. Dan kalau pengecut, pecundang berarti bukan Maha Suci itu. Karena setahu saya Maha Suci tidak seperti itu. Tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain untuk bisa berkomunikasi dengan Maha Suci. Untuk bisa manunggal dengan Maha Suci, untuk bisa merasakan kenyataan Maha Suci yang gaib, gaibnya gaib. Selain Wahyu Pancalaku tidak ada. Dan leluhur kita juga, para pendahulu kita juga mengakui ini. Dan mereka semuanya berkomunikasi dengan Maha Suci hanya dengan menggunakan Wahyu Pancalaku. Bukan menggunakan ilmu pengalaman, ilmu kesaktian, ilmu tenaga dalam, tidak. Mereka semua menggunakan Wahyu Pancalaku. Kesimpulannya, ketika di antara kita dalam keadaan berwahyu Pancalaku, berarti Maha Suci keberadaannya lebih dekat dari urat leher. Lah tinggal seberapa cerdik kesadaran panjenengan untuk bisa menyadarinya. Tidak usah 5. 1 saja Wahyu Pancalaku, entah itu sebagai sikap atau sebagai sifat. 1 saja. Pasrah atau manembah. 1 itu saja panjenengan bisa kuasai dan panjenengan lakukan dengan maksimal. Maha Suci nggak bisa sembunyi. Apalagi sampai yang kedua, ketiga, keempat. Sudah pasti bisa menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun. Yang artinya mengelola, menjaga, merawat, menyempurnakan alam semesta. Dan ketika kita melakukan tugas kita, yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta, maka alam semesta ini menjadi miliknya. Artinya semua tersedia bagi kita. Tanpa harus merubah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dan Wahyu Pancalaku tidak akan bisa aktif tanpa
wahyu pancalaku. Kenapa? Karena wahyu pancalaku atau iman adalah sikap dan sifatnya sedulur papat kalimo pancer. Sifat atau sikapnya wahyu pancagaib. Nah, kalau wahyu pancagaib ini tidak digunakan, tidak dipraktekkan, berarti wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer tidak fungsi. Karena sikap dan sifatnya mereka adalah wahyu pancalaku gitu loh. Dan ketika wahyu pancalaku atau sedulur papat kalimo pancer menggunakan sikapnya masing-masing, menggunakan sifatnya masing-masing, maka dalam hitungan detik ketika sesuatu mereka langsung manembah, langsung bisa manembah. Hitungan detik loh ini ya. Mereka berlima langsung bisa manembah, langsung bisa manunggal, langsung bisa melebur, langsung bisa merasakan. Dengan sangat sempurna. Sehingganya setiap gerik yang menggerakkan wujudnya selalu menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Dan itulah yang dimaksud insan kamil atau putra kekudangane Romo. Atau sebenar-benarnya manusia hidup. Atau gambaran wujud kenyataan Maha Suci. Bisa disimpulkan juga bahwa wahyu pancagaib adalah sirotol mustaqim, jembatan penghubung antara makhluk dengan Tuhannya. Coba perhatikan papan tulis yang saya taruh di atas. Di situ seakan-akan ada jalan ya. Seakan-akan ada gambar jalan kan. Jalan seakan-akan jalannya seperti ada jembatannya. Untuk menuju di setiap dimensi-dimensi, di setiap alam-alam. Lah, ilustrasi gambar yang menyerupai jalan itulah wahyu pancalaku. Jadi, kalau tidak dengan wahyu pancalaku, kalau bukan dengan wahyu pancalaku, mau lewat mana? Mau lewat mana? Lawang jalannya itu. Mau lewat mana? Lawang jalan, satu-satunya jalan itu. Lah, untuk bisa berwahyu pancalaku, langkah pertama adalah menundukkan kepala. Disengaja atau tidak disengaja, diketahui atau tidak diketahui, dipahami atau tidak dipahami, dimengerti atau tidak dimengerti. Ketika kepala kita nunduk, ego kita itu juga nunduk. Dan ketika ego kita nunduk, wahyu pancalaku ini aktif, artinya kita bisa menggunakan. Dan ketika wahyu pancalaku ini aktif dan kita gunakan, itu melebihi tajamnya mata samurai. Kalau panjenengan ingin tahu. Ketika wahyu pancalaku aktif dan kita gunakan, itu tajamnya melebihi mata pedang samurai. Menjadi tumpul. Nah, karena menggunakan wahyu pancalakunya dengan ego. Wahyu pancalakunya dengan ego. Saya punya pengalaman pribadi, nyata.
ketika saya masih dalam perjalanan pencarian dan masih aktif sebagai abdi negara untuk sebuah misi, pada saat itu saya melakukan penyamaran sebagai pemulung di kota Jakarta. Untuk sebuah misi, saya melakukan penyamaran jadi pemulung di kota Jakarta. Karena bukan pemulung, namun sok jadi pemulung, saya belum bisa menguasai, belum bisa membawa diri, belum bisa menempatkan diri, belum bisa menyesuaikan diri. Saya masuk ke sebuah perumahan yang saya lihat dari jalan, dari pinggir jalan itu banyak rongsokan-rongsokan yang laku di tempat sampah di setiap depan rumah perumahan itu. Masuk saya ke sana. Kira-kira baru 10 meter dari jalan besar saya masuk ke dalam perumahan. Seluruh penghuni perumahan itu keluar. Ada yang bawa sotil, ada yang bawa muntu, ada yang bawa sapu, ada yang keluar ngeroyok saya, dipukuli debak-debuk. Dikeroyok sama orang seperumahan saya. Keroyok itu. Mengalami kejadian itu, saya pasrah total sama yang disebut Tuhan. Bagaimana saya tidak pasrah? Lawang terjebak di tengah-tengah seperti itu. Mau lari kemana? Pasrah saya. Kalau memang ini sudah ajal saya, rela saya. Setelah sutil, tahu sutil itu susruknya penggorengan itu. Pada bengkok. Ada yang bawa ulek-ulek tapi pecah ulek-uleknya. Ada yang bawa baskom tapi baskomnya udah penyok semua buat mukulin saya. Berhenti dan tidak ada luka sedikit pun di dalam diri saya. Luka sedikit pun. Saya tidak matek aji, saya pasrah aja. Pasrah. Tidak menggunakan ilmu, enggak. Mana sempat, langsung sudah seperti itu langsung geruduk. Mana sempat matek ajinya itu. Niat ingsun matek, oh ya, udah digerubukin gitu ya. Enggak bisa. Enggak ada ancang-ancangnya. Dikerubukin gitu. Nah terus saya diikat. Kaki saya diikat, tangan saya diikat. Ditaruh di pinggir, disandarin di pagar. Ini pasti punya ilmu kebal, ditelanjangin, beneran ini. Ditelanjangin, dikiranya saya punya jimat. Lah dipukulin enggak apa-apa, ditelanjangin bener. Banyak orang itu. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang datang dan memberi kesempatan kepada saya untuk bicara. Lah pada saat itu saya baru berbicara dan berkomunikasi dengan warga. Ternyata di perumahan itu sering dimasuki pemulung dan perabot-perabot rumah tangganya itu habis dicuri pemulung. Pemulungnya bukan saya. Nah saya yang nggak tahu apa-apa kena batunya di situ. Nah, ternyata kejadiannya seperti itu. Itu pasrah loh ya, pasrah. Mendapatkan pengalaman itu, wow, keren kan? Keren. Suatu saat. Ini. Suatu saat. Kejadiannya tidak dalam keadaan seperti itu. Kejadiannya, saya masih dalam masa perjalanan pencarian. Waktu itu saya ke Madiun. Dari Cirebon ke Madiun. Naik bis omprengan.
Bisnya setelah melewati kota Solo, masuk terminal dan mangkal di situ. Karena apa? Karena penumpangnya sedikit. Penumpangnya sedikit. Nah, di terminal Solo, saya dulu kan pakaiannya keren, nggak gini. Keren pakaian. Datang pedagang penjual koran. Ada penjual apa makanan, snack minuman, masuk ke dalam bis. Setiap bis datang dan mangkal di situ pasti langsung diserbu sama penjual-penjual itu. Masuk. Nah, salah satu penjualnya adalah penjual koran. Duduk karena semua yang menawari dagangan itu saya tolak. Saya enggak butuh. Saya enggak butuh. Lah penjual koran ini duduk di samping saya. Duduk di samping saya. Ngobrol, koran saya belum laku selama ini. Dari pagi tadi koran saya itu satu pun belum ada yang beli. Mas, tolong bagi rokoknya. Pertama rokok dulu. Lama-lama suruh ngeluarin dompet. Ternyata di tumpukan koran itu ada pisau. Jadi sambil buka koran itu intinya nunjukin kalau di koran itu ada pisaunya gitu. Kalau macam-macam ya tusuk gitulah. Intinya seperti itu. Saya tetap nolak. Karena apa? Karena enggak punya uang. Dari Cirebon ke Madiun itu numpang saya. Enggak punya uang. Saya minta tolong sama kondekturnya. Jadi untuk dengan apa saya membeli koran dan jajan-jajan itu kalau enggak punya uang. Tapi penjual koran ini tetap menekan saya. Dan saya berontak di situ. Berontak, ingat kejadian waktu di perumahan itu di Jakarta tuh. Pasrah. Udah pasrah wis arep mau kamu tusuk pakai pisau, pokoknya saya pasrah di situ. Begini kepala saya itu disongong-songong ini, didorong-dorong ini. Nah, teman penjual lainnya kan pada tahu tuh. Ada apa? Ini kurang ajar katanya. Saya diam aja. Intinya pasrah lah, saya diam aja pasrah. Nah, mereka percaya sama provokator penjual koran ini, jadi ikut-ikutan nganu saya kan. Dulu ditonjok, duduk. Ya bengkep semua. Loh kok nggak sama? Dengan kejadian waktu di perumahan itu kok nggak sama? Karena apa itu? Ditonjokin sana sini, ya banyak semua kepala saya, muka saya. Padahal sama-sama menggunakan Wahyu Pancalaku. Hanya bedanya ketika kejadian di Jakarta, saya Wahyu Pancalaku murni. Sedangkan di dalam bis ada ego di situ. Ada ego di situ. Paham nggih? Kesimpulan terakhir, senjata andalan kita adalah Wahyu Pancalaku. Di dalam pelatihan, jangan ragu menggunakan Wahyu Pancalaku. Yang jika disimpulkan Wahyu Pancalaku itu kalau disimpulkan kan diam. Ketika mengalami apapun, jangan ragu menggunakan Wahyu Pancalaku. Tapi ingat, dengan kepala tertunduk. Bukan menunduk loh ya, tapi tertunduk.
Lalu saksikan sendiri apa yang akan terjadi nanti. Ketika panjenengan berwahyu pancalaku dengan kepala tertunduk, apa yang akan terjadi silahkan saksikan sendiri nantinya. Tapi pelatihannya harus jadi loh ya. Pelatihannya harus jadi. Soalnya kalau pelatihannya belum jadi, kepala tertunduk ini matanya masih ngelirik ke sana gitu loh. Kalau belum terlatih. Kepalanya nunduk sih kepalanya, tapi matanya kan ngelirik ke sana. Bukan tertunduk total. Dulu saya pernah aktif di dunia pengobatan alternatif. Ketika itu saya sebagai tabib. Pengobatan andalan saya adalah wahyu pancalaku. Dan banyak sekali orang-orang yang suka berobat kepada saya. Karena sistem yang saya gunakan adalah sistem wahyu pancalaku. Dan semua orang-orang sakit yang pernah berobat kepada saya dulu, saya perhatikan itu nggak ada yang menderita. Nggak ada yang menderita. Karena apa? Karena sebelum saya pegang tubuhnya, itu saya beri pengertian, saya beri ilmu pengertian, saya beri ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu Tuhan. Sampai pada ujungnya, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus mengakui kekuasaan Tuhan. Dengan seperti itu, sehingganya si pasien ini bisa menerima kenyataannya yang sedang sakit. Bisa menerima takdir yang diberikan oleh Tuhannya berwujud sakit. Jadi tidak nyangka bahwa sakitnya itu dibuat tetangga, sakitnya itu disantet, tidak berprasangka ke sana. Melainkan bahwa sakitnya itu adalah ujian dari Tuhan. Dikarenakan si pasien ini mau menyadari bahwa penyakitnya itu adalah bentuk ujian dari Tuhan, maka si pasien itu bisa menerima kenyataan dirinya yang sedang sakit dan rela menikmati penyakit yang sedang dia derita. Betapapun sakitnya, dia bisa tersenyum dan bisa mensyukuri penyakit itu. Dan di situ dia sudah sembuh. Belum saya kasih obat-obatan ramu-ramuan itu belum. Di situ dia sudah sembuh itu. Hanya dengan wahyu pancalaku. Belum merambat ke wahyu pancagaib. Nah, kalau ada yang nodong, kok dengan seperti itu saya bisa seperti itu, sebenarnya ada rahasia apa? Nah, itu baru saya kenalkan dengan wahyu pancagaib. Kalau nggak ada yang nodong seperti itu, nggak saya kenalkan dengan wahyu pancagaib. Jadi, kehidupan kita di dunia ini tidak bisa lepas dari yang dimaksud wahyu pancalaku atau iman. Kalau ingin selamat dengan sempurna, 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah. Yang sudah tidak ada tersempurnakan, yang masih ada terselamatkan dengan sempurna.
Nah, caranya menggunakan Wahyu Pancalaku seperti apa, Pak Web? Coba buka buku merah, ada di situ, dan di situ di kunci the power level 1 ada, di kunci the power level 2 ada, di kunci the power level 3 juga ada. Itu cara menggunakan Wahyu Pancalaku. Ini jarang yang klik di situ, itu jarang. Asal dilakukan saja gitu. Nah, karena asal dilakukan, di dalam prakteknya ya mempunyai banyak pertanyaan. Padahal pertanyaan berapapun jumlahnya, apapun yang dicari, jawabannya itu di situ. Di teknik, di penjelasan yang saya jelaskan di setiap levelnya itu. Tambahan. Saya punya cerita dari sebuah kitab yang menceritakan sebuah kejadian yang akan terjadi di zamannya para leluhur kita dulu. Para pendahulu kita menjelaskan tentang Wahyu Pancalaku itu seperti ini. Digambarkan Maha Suci itu punya amarah. Digambarkan kalau Tuhan itu bisa marah gitu loh. Sama leluhur kita itu digambarkan seperti itu agar pewaris-pewarisnya itu paham tentang Wahyu Pancalaku. Diceritakannya Tuhan yang dalam keadaan marah itu akan menghancurkan bumi, akan menghancurkan dunia, akan mengiamatkan dunia gitu. Karena saking banyaknya sampah. Aku menciptakan alam semesta seisinya itu untuk keindahan. Dan aku tidak pernah menciptakan sampah. Tapi kenapa alam semestaku yang aku ciptakan dengan sedemikian rupa kok menjadi banyak sampahnya? Siapa ini yang membuat sampah? Kemudian Tuhan marah dan hendak menghancurkan dunia. Nah, Tuhan ini mempunyai makhluk kesayangan. Makhluk kesayangannya apa? Makhluk kesayangannya adalah ratunya segala air. Ratunya segala air ini secara religius disebut sebagai Jibril. Secara spiritual disebut sebagai Mutmainah. Itu adalah satu-satunya makhluk yang paling disayang sama Maha Suci. Karena suci mirip-mirip dengan kejernihan air. Tapi bukan air yang jernih loh. Suci itu bukan air yang jernih ya, tapi mirip dengan air yang jernih. Itulah suci. Kemudian sebelum dunia dikiamatkan, Tuhan memanggil Jibril. Memanggil makhluk yang paling disayang. Dengan nada keras, berteriak maksudnya. Jibril, cepat ke sini. Dengan sekejap mata, Jibril sampai di hadapan Tuhan. Ada apa ya Tuhanku? Aku marah, Jibril. Apa yang bisa membuat Tuhanku bisa marah? Kan Tuhanku maha cinta kasih sayang. Kok bisa marah? Apa yang bisa membuat Tuhanku bisa marah?
Aku menciptakan alam semesta dengan sedemikian rupa. Aku nggak pernah menciptakan sampah. Namun, kenapa alam semestaku menjadi banyak sampah sehingga keindahannya berkurang? Tidak seperti yang aku ciptakan. Karena itu, aku akan menghancurkan dunia ini. Itu kata Tuhan. Kemudian Jibril berkata, Tuhanku mau menghancurkan alam semesta ini. Bukankah alam semesta ini ciptaan Tuhanku? Tuhanku mau menghancurkan alam semesta ini yang tak lain dan tak bukan adalah ciptaan Tuhanku sendiri. Ya silahkan toh. Leweng itu hakmu. Katanya Jibril seperti itu. Silahkan mau dihancurkan ya silahkan, tidak dihancurkannya. Wong itu milikmu, itu hakmu. Itu kata Jibril. Kemudian Tuhan berkata, tapi aku tidak tega ya Tuhan. Ya Jibril. Aku tidak tega Jibril. Loh, tadi ada sesuatu yang bisa membuat Tuhanku marah. Sekarang ada lagi sesuatu yang bisa membuat Tuhanku tidak tega. Apa yang menjadikan Tuhanku bisa tidak tega? Katanya Jibril seperti itu. Lalu terus Tuhan berkata, jauh di bumi sana ada hambaku yang sedang meneteskan air matanya untukku Jibril. Maka demi dia aku selamatkan dunia ini. Nggak jadi dikiamatkan. Satu tetesan air mata dari seorang saja mampu menyelamatkan alam semesta seisinya dari kiamat. Itu kitab loh ya. Itu kitab loh yang menceritakan seperti itu, kitab. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bukan? Betapa dahsyatnya Wahyu Pancalaku. Satu tetesan air mata dari satu orang saja bisa menyelamatkan alam semesta seisinya dari murkanya Tuhan. Tapi bukan air mata buaya loh ya. Bukan air mata ego, bukan air mata pamrih, bukan air mata arogan. Tapi air mata kesadaran cinta kasih sayang yang merindukan kemanunggalan jati dengan Maha Suci. Ingat, selama panjenengan manekung atau gembleng mengalami apapun, jangan pernah menyerah. Panjenengan punya Wahyu Pancalaku. Setelah selesai manekung atau gembleng nantinya, menghadapi apapun jangan pernah gentar, karena panjenengan punya Wahyu Pancalaku. Ada banyak konten-konten video saya menjelaskan tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancalaku. Bahkan cara-cara menggunakan Wahyu Pancalaku pun sudah saya informasikan. Jadi nanti kalau sudah selesai manekung atau gembleng, daripada kuota panjenengan dibuang sia-sia, lebih baik digunakan untuk beribadah, menyimak pencerahan-pencerahan dari Putra Romo Channel yang kemungkinan panjenengan belum menyimaknya. Terutama tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Oke. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.